meneruskan perjalanan Paulus dalam pekabaran Injil yang pertama. Nah, perjalanan dimulai dari Antiokhia, pusat penting kekristenan awal. Di sini Roh Kudus memanggil Paulus dan Barnabas untuk memulai misi mereka. Nah, setelah dari Antiokhia, Paulus dan Barnabas berlayar ke Siprus, tepatnya di sini, Pulau Mediterania Timur. Di sini mereka memberitakan Injil di kota-kota seperti Salamis, tepatnya di sini, dan Papos, tepatnya di sini. Bahkan mereka berhasil mengalahkan tukang sihir yang bernama Elimas. Nah, setelah dari Siprus, mereka melanjutkan perjalanan menyeberang ke Asia Kecil yang sekarang disebut sebagai Turki. Mereka mengunjungi berbagai kota di wilayah Pisidia, termasuk Perge, Antiokhia Pisidia, Iconium, dan Listra. Di sini, tepatnya di sini. Di kota-kota ini, mereka menghadapi tantangan dan bahkan penganiayaan, seperti di Listra, di mana Paulus dirajam hingga hampir mati. Setelah dari Listra, mereka melanjutkan perjalanan ke Derbe, tepatnya di sini, dan di sana mereka menemukan banyak sekali pengikut Kristus. Setelah mengunjungi beberapa kota di Asia Kecil, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Tepat mereka memulai perjalanan mereka. Mereka membawa kabar baik tentang pertumbuhan jemaat-jemaat baru yang telah didirikan. Dan inilah perjalanan Paulus yang pertama. Setelah Paulus melakukan perjalanan misionerisnya yang pertama, Paulus kemudian melanjutkan perjalanan misionerisnya yang kedua. Perjalanan misionaris Paulus yang kedua dimulai dari Antiokhia, sama seperti perjalanan Paulus yang pertama. Perjalanan ini dimulai dari Antiokhia. Setelah Paulus berselisih paham dengan Barnabas, Paulus memilih Silas sebagai rekan perjalanannya. Setelah itu, Paulus dan Silas melewati wilayah-wilayah yang telah dikunjungi pada perjalanan yang pertama guna memperkuat jemaat-jemaat yang ada. Mereka mengunjungi Derbe dan Listra, khususnya di wilayah ini, di wilayah Antiokhia, Listra, dan Derbe. Kemudian Roh Kudus menuntun Paulus dan Silas ke Makedonia. Mereka menyeberangi laut menuju Troas dan Filipi, khususnya di sini Troas dan Filipi. Di Makedonia mereka bertemu dengan Lydia dan mereka mendirikan jemaat pertama di Eropa. Di Filipi juga Paulus dan Silas dipenjara karena memberitakan Injil. Kemudian setelah dari Filipi, Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya ke Tesalonika dan Berea. Di kedua jemaat ini Paulus mendirikan jemaat. Di Tesalonika juga Paulus dan Silas menghadapi penentangan dan terpaksa melarikan diri. Setelah itu Paulus dan Silas melanjutkan perjalanannya ke Athena. Di sini, khususnya di sini, Athena ini adalah pusat filsafat dan budaya Yunani. Di sana Paulus dan Silas menyampaikan khotbahnya yang terkenal di area Areopagus. Selanjutnya ia pergi ke Korintus, khususnya di sini. Di Korintus Paulus tinggal selama 18 bulan dan mendirikan jemaat yang kuat. Di Korintus juga ia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Kemudian Paulus setelah meninggalkan Korintus, Paulus kembali ke Antiokhia melalui jalur laut dan menyelesaikan perjalanan misionerisnya yang kedua. Paulus memulai dari Korintus menuju jalur laut menuju ke Antiokhia. Inilah perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Dan Paulus yang ketiga. Setelah Paulus memulai perjalanannya mengunjungi Yerusalem, dia kembali ke Antiokhia dan sekitarnya. Tepatnya berada di sini. Paulus mungkin telah memperkuat jemaat-jemaat yang telah didirikan sebelumnya. Lalu, dari Antiokhia, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Galilea dan Frigia.
Paulus memperkuat jemaat-jemaat di daerah ini dan mungkin mengunjungi kota-kota seperti Iconium, Derbe, dan Tarsus. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanannya ke Efesus, yaitu berada di sini. Efesus adalah pusat utama dari perjalanan misionaris yang ketiga. Ia tinggal di Efesus selama sekitar 3 tahun dan mengajar di sekolah dan menghadapi oposisi yang kuat dari para pembuat patung Artemis. Ia mendirikan gereja yang sangat berpengaruh di kota ini. Peristiwa seperti pemberontakan membuat patung Artemis menunjukkan dampak besar dari pemberitaan Injil Paulus. Selanjutnya, Paulus menuju ke Troas. Di Troas, Paulus singgah dan ia mengalami penglihatan nubuat yang mengarahkannya ke Makedonia. Di Makedonia, Paulus mengunjungi berbagai kota, gereja-gereja kecil seperti Amphipolis, Filipi, Neapolis, dan Assos. Lalu dari Miletus, ia melanjutkan perjalanannya ke Kos dan Rhodes. Paulus terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Dari Makedonia, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Miletus. Di Miletus, Paulus memanggil para penatua dari jemaat Efesus untuk bertemu dengannya di Miletus itu. Ia memberikan pesan perpisahan dan peringatan terakhir. Ini menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap jemaat yang telah ia dirikan. Lalu, dari Miletus, ia melanjutkan perjalanannya ke Kos dan Rhodes. Paulus terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Yerusalem. Ini adalah perjalanan ketiga Paulus dalam misionarisnya. Selanjutnya yaitu perjalanan Paulus ke Roma. Perjalanan Paulus ke Roma dimulai setelah Paulus kembali ke Yerusalem. Perjalanan ini jauh lebih singkat daripada perjalanan misionaris sebelumnya, tetapi ini jauh lebih dramatis karena ia melakukan perjalanan sebagai tahanan. Di Yerusalem, Paulus ditangkap setelah ia kembali dari misionaris ketiganya. Penangkapan ini terjadi karena ia dituduh mengkhianati agama Yahudi. Setelah dari Yerusalem, ia melanjutkan misionarisnya ke Kaisarea. Paulus ditahan di Kaisarea selama beberapa waktu sebelum akhirnya ia meminta untuk diadili di hadapan Kaisar Romawi. Setelah itu, Paulus melanjutkan misionarisnya ke Ptolemais, Tirus, dan Sidon. Paulus mungkin melakukan perjalanan singkat ke kota-kota ini sebelum akhirnya ia menuju ke Roma. Lalu setelah itu, Paulus melanjutkan perjalanan misionarisnya ke Knidus, Pafos, dan Mira. Di sini merupakan jalur perjalanan Paulus ke Roma. Perjalanan ini diwarnai oleh badai dahsyat. Lalu selanjutnya yaitu ke Cauda dan Malta. Kapal Paulus tenggelam di dekat pulau Malta karena badai, sehingga ia dan para awak kapal selamat dan menghabiskan beberapa waktu di pulau ini sebelum ia melanjutkan perjalanan ke Roma. Dari sana, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Sirakusa dan Rhegium. Paulus dan rombongannya singgah di kota ini sebelum akhirnya ia tiba di Roma. Lalu, perjalanan misionaris terakhirnya yaitu di Puteoli dan Roma. Ini adalah perjalanan terakhir Paulus dan ia melakukan perjalanan